Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang teks eksposisi. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang teks eksposisi? Belum. Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksposisi. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita ini adalah untuk peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks eksposisi. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan struktur teks eksposisi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat atau menulis teks eksposisi. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Ibu harap kalian memperhatikan penjelasan Ibu. Eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau memaparkan informasi tentang suatu topik atau isu tertentu. Teks eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi, menjelaskan atau memaparkan suatu topik agar pembaca memahami dan memiliki pengetahuan tentang topik tersebut. Adapun ciri-ciri teks eksposisi, yang pertama, memberikan informasi tentang suatu topik. Fungsi utama teks eksposisi adalah edukatif. Penulis berusaha menyampaikan pengetahuan atau wawasan baru kepada pembaca mengenai suatu hal, misalnya tentang proses ilmiah, fenomena alam, atau isu sosial. Yang kedua, menjelaskan atau memaparkan suatu isu. Teks ini berfungsi sebagai sarana untuk menguraikan atau mengklarifikasikan suatu masalah secara terstruktur. Ini melibatkan memaparkan konsep, definisi, atau langkah-langkah yang logis agar pembaca memahami isu tersebut secara mendalam. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang jelas dan objektif. Bahasa yang digunakan bersifat lugas atau denotif dan tidak ambigu. Objektif sangat penting. Penulis harus menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat emosional atau bias. Tujuannya adalah agar informasi dapat diterima tanpa keraguan dan kesalahpahaman. Yang keempat, menggunakan fakta dan data untuk mendukung argumen. Sebuah teks eksposisi yang kuat didasarkan pada bukti yang nyata. Penulis menyertakan fakta, statistik, hasil penelitian, kutipan ahli, atau contoh konkret untuk memvalidasi informasi yang disampaikan. Ini meningkatkan kredibilitas teks. Yang kelima, tidak mengandung opini atau emosi. Berbeda dengan teks argumentasi atau persuasi yang mungkin memasukkan pandangan pribadi untuk meyakinkan pembaca. Teks eksposisi murni bersifat informatif. Penulis menyajikan informasi apa adanya tanpa menyertakan perasaan pribadi, sentimen, atau ajakan subjektif. Fokusnya adalah pada apa yang terjadi, bukan bagaimana perasaan penulis mengenainya. Selanjutnya ada struktur. Yang pertama, pendahuluan atau tesis. Bagian pendahuluan berfungsi sebagai pembuka atau fondasi dari seluruh teks. Dalam struktur eksposisi, bagian ini sering disebut juga sebagai tesis. Memperkenalkan topik. Penulis memulai dengan mengenalkan subjek atau fenomena yang akan dibahas. Tujuannya adalah memberikan gambaran awal kepada pembaca tentang apa yang akan mereka baca. Menyampaikan tujuan teks. Penulis secara tidak langsung atau kadang secara langsung memberitahu arah pembahasan atau informasi apa yang ingin disampaikan. Pernyataan posisi atau opsional. Meskipun opsional bersifat objektif, tesis kadang berisi pandangan umum penulis terhadap isu yang akan diperjelas, yang kemudian akan didukung oleh fakta-fakta di bagian selanjutnya. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Bagian ini adalah inti dari teks eksposisi, di mana informasi dan penjelasannya disajikan secara mendalam. Dalam struktur formal, ini disebut rangkaian argumen atau argumentasi. Selanjutnya, memaparkan informasi tentang topik. Disinilah penulis menggunakan paragraf-paragraf terpisah untuk menguraikan ide-ide pokok. Setiap paragraf ideal fokusnya pada satu aspek dari topik utama. Didukung data dan fakta. Penjelasan di bagian ini harus berkuat dengan bukti-bukti konkret, statistik, data, contoh, hasil riset.
Penggunaan fakta ini berfungsi untuk meyakinkan pembaca bahwa informasi yang diberikan valid dan objektif. Menjelaskan terperincinya, penulisan menggunakan bahasa yang jelas dan istilah teknis tidak diperlukan untuk memastikan pemahaman pembaca secara maksimal. Yang terakhir yaitu penutup. Bagian penutup berfungsi untuk mengakhiri pembahasan dan memberikan kesan tuntas pada teks. Bagian ini juga dikenal sebagai pembesaran ulang atau simpulan. Menyimpulkan informasi, penulis merangkum poin-poin utama yang telah disampaikan di bagian diksi. Ini bukan argumen baru, melainkan penegasan kembali di ide pokok secara singkat. Memberikan kesan akhir. Bagian ini memberikan kesan bahwa topik telah dijelaskan secara menyeluruh. Meskipun teks eksposisi tidak mengandung opini emosional, untuk dapat berisi penegasan ulang mengenai pentingnya informasi tersebut diketahui oleh publik atau relevansi topik tersebut di kehidupan nyata. Oke, di sini ada contoh teks eksposisi. Itu akan memberikan kalian soal. Karena ibu sudah menjelaskan mengenai teks eksposisi. Ini per kelompok ya, kalian diskusi. Buat ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jadi yang kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, yang kelompok 2 mengerjakan soal nomor 2. Baik, Ibu. Jawab yang nomor 2-nya. Soalnya itu menurut kalian apakah alasan yang digunakan penulis sudah cukup kuat untuk mendukung pendapatnya? Jelaskan mengapa kalian setuju dan sertakan alasan yang jadi jawabannya itu tidak, karena tidak ada unsur subjektivitas di dalamnya. Karena teks eksposisi ini kan juga secara akademis memang didefinisikan sebagai teks yang bersifat informatif dan juga objektif, yang tujuannya juga untuk menambahkan pengetahuan pembaca. Terus penulis juga tidak mencoba meyakinkan pembaca tentang keunggulan ataupun juga kelemahan dari teks eksposisi, tapi hanya menjelaskan apa itu teks eksposisi. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, selanjutnya kelompok 1, silakan. Dari kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa pendapat utama penulis dalam teks tersebut? Jelaskan bagaimana penulis mendukung pendapatnya dengan alasan atau fakta. Jawaban kami, pendapat utama penulis dalam teks tersebut adalah bahwa penggunaan energi terbarukan semakin meningkat di seluruh dunia karena energi terbarukan memiliki banyak manfaat. Nah, cara penulis mendukung pendapatnya itu ada beberapa alasan dan fakta. Yang pertama itu jenis energi terbarukan. Penulis menjawab contoh energi terbarukan yang digunakan yaitu energi surya, energi angin, dan energi air. Alasan yang kedua yaitu manfaat lingkungan. Energi terbuka membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Terima kasih. Tepuk tangan buat temannya. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau memaparkan informasi tentang suatu topik atau isu tertentu dengan tujuan memberikan informasi, menjelaskan atau memaparkan suatu topik agar pembaca memahami dan memiliki pengetahuan tentang topik tersebut. Oke, sebelum ditutup kita main games. Yeay! Kita memberikan kalian games biar kalian lebih fokus.